Guys, sudah resmi nih guys, raksasa otomotif dunia sudah mulai tunduk sama Indonesia. So bukan cuma Jepang nih guys yang udah resmi ya pengen banget mendekat ke Indonesia, tapi negara Jerman resmi juga mereka pengen investasi ke Indonesia. So dari kemarin mereka berlomba-lomba buat menjilat pantatnya Indonesia guys. So pertanyaannya guys, kenapa semua negara maju sekarang berlomba-lomba ya buat investasi ke Indonesia? Dan sebetulnya Jerman itu punya agenda apa sih ke Indonesia? Pasti nggak ada makan siang gratis lah. So kalau lu penasaran apa sih yang menjadi alasan ya banyak negara-negara industrialis yang sangat maju kok pengen banget berlomba-lomba ke Indonesia, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi udah resmi nih teman-teman ya, negara Jerman itu membidik investasi mereka selanjutnya itu ke Indonesia, khususnya investasi di bidang energi terbarukan. Dan bukan cuma investasi di bidang energi, negara Jerman juga pengen investasi ke mobil listrik. So udah resmi nih guys, per tanggal 15 Juni kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pembangkit listrik buat mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Investasinya lebih dari 13 triliun. Nah investasi ini datang dari negara Jerman guys. Breakdownnya itu 400 juta euro atau sekitar 8 triliun datang dari Bank Pembangunan Jerman. Lalu sisanya ada 302 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Ini khusus untuk pembangunan pembangkit listrik terbarukan, termasuk jaringan listrik. Ini udah resmi ditandatangani perjanjiannya antara PLN dengan KfW dari Jerman untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia guys. Nah sebetulnya bukan cuma Jerman sih yang berlomba-lomba ya pengen ke Indonesia, jilat-jilat pantat Indonesia, pengen banget berbisnis dengan pemerintah Indonesia. Nah kemarin kan udah gue mention juga ada negara Jepang, sama-sama negara otomotif dunia nih. Jepang sebelumnya itu juga udah tanda tangan MOU bisnis buat investasi di Indonesia, nilainya sampai 400 triliun guys. Bidangnya macam-macam nih, ada hubungan dengan produksi metanol, pupuk, pengembangan lapangan gas, semiconductor, beauty partnership, bahkan sampai ke teknologi power plant lah, jadi energi gas bumi ya. So begitu banyak sih sebetulnya MOU yang udah dibikin sama Jepang karena mereka pengen dan wajib memang investasi di Indonesia karena negara mereka juga udah makin nyungsep guys. Penduduknya hobinya bukan beranak lagi, tapi penduduknya malah hobi nonton anime. Ujung-ujungnya apa, populasi penduduk mereka makin nyungsep. Negaranya bentar lagi lu nggak bisa lihat lah pertumbuhan ekonomi di sana gimana bisa bertumbuh ekonominya, penduduknya aja makin berkurang. Akibatnya mereka harus secepat mungkin investasi ke negara-negara berkembang yang masih hobi bikin anak kayak di Indonesia. Tapi pertanyaan pentingnya ya, kenapa dua industri raksasa otomotif dunia itu kok berlomba-lomba ya mendekat ke Indonesia? Karena memang faktanya kalau lu lihat ya di tahun 2025 aja ya, ranking 1 penjualan mobil di dunia itu ada Toyota. Itu ada 4,7 juta mobil laku nih di tahun 2025 sampai bulan Juni. Lalu ada Volkswagen di peringkat 2 di 2,3 juta unit. Peringkat 3 ada Ford 2 juta unit, peringkat 4 ada BYD di 2 juta unit, peringkat 5 ada Hyundai di 1,9 juta unit. Nah dari layar kaca lu teman-teman udah bisa lihat lah peringkat 1 Toyota, peringkat 2 Volkswagen ya udah pemegangnya juara 1 dan juara 2 ya Jepang dan Jerman. Nah, tapi kenapa sekarang mereka berlomba-lomba ke Indonesia? Simple. Kalau zaman dulu lu lihat list penjual mobil terlaris itu isinya ya Jepang, Jerman, Amerika, Jepang, Jerman, Amerika. Sekarang apa yang terjadi? Ternyata dua raksasa otomotif dunia sekarang ini makin lama makin ditinggalkan. Kenapa bisa tertinggal? Karena sekarang bisnis mobil otomotif di dunia ini perlahan-lahan dilindas guys mereka semua sama perusahaan Cina. Jadi meskipun ya belum sepenuhnya ditinggalkan lah, belum semua orang di planet bumi ini pakai mobilnya Cina. Tapi kalau lu lihat di tahun 2025 orang itu udah mulai loh perlahan-lahan transisi ke mobil listrik. Kenapa? Lu bisa lihat datanya di layar kaca guys. Tahun 2018 10 mobil terlaris di dunia, peringkat 1 itu ada Ford, ada Honda, ada Toyota, Nissan, Honda, 78 ada Volkswagen, 910 Chevrolet, Honda. Isinya intinya apa di situ? Tahun 2018 penjualan mobil terlaris di dunia isinya mobil Amerika, Jepang dan Jerman. Tapi sekarang kita fast forward guys, di tahun 2025 top 10 mobil paling laris di dunia, peringkat 1 peringkat 2 memang masih Jepang dengan Jerman, Toyota, Volkswagen. Tapi pelan-pelan nih peringkat 6 ada BYD dari China, peringkat 7 ada SAIC dari China, peringkat 9 ada Geely dari China. Artinya guys, kalau kita ngomong tahun 2018 itu sama sekali nggak ada Cina di dalam peta dunia otomotif. Ya nggak ada. Mereka sekarang udah punya perwakilan 3 perusahaan di top 10 perusahaan otomotif dunia. Bentar lagi bakal nambah. Iya, gue yakin tahun 2026 bisa jadi ada 5 perusahaan Cina masuk di dalam top 10 mobil terlaris dunia. Luar biasa nih guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang-orang mulai transisi ya ke mobil listrik? Simpel aja guys, yang pertama dan yang paling penting khususnya buat negara berkembang, karena ternyata harga mobil listrik jauh lebih murah dibandingkan harga mobil dinosaurus yang pakai fosil bahan baku BBM dari Arab itu guys. Lu lihat harga Kijang
yang Innova. Hari ini harganya udah di atas 400 juta. Mitsubishi X-Force harganya udah 390 juta. VW nih Jerman Volkswagen di Indonesia paling murah 400 juta yang T-Cross tuh. Terus Volkswagen ID Buzz itu udah 1,5 M. Wah nggak nyambung nih sama market Indonesia. Coba lu bandingkan dengan BYD yang paling murah aja harganya cuma 100-an juta. BYD Idol 1. Jayco J5 harga cuma 200 juta. DVSK harga 300 juta. Geely harga 250 juta. Hayon ada harga 325 juta. Jadi lu bayangkan lu bisa beli mobil Cina jauh lebih canggih, modern teknologinya, nggak beli bensin. Dan begitu lu beli, lu nggak usah lagi beli bensin, nggak perlu lagi ngantri di pom bensin tuh kayak manusia-manusia dinosaurus hidup di masa lalu. Nggak, udah lu tinggal ngecas di rumah lu sendiri, jalan bersih, enak, udah harga lebih murah, lebih nyaman, teknologi lebih canggih. Jadi nggak usah heran kalau makin banyak orang yang bakal beralih ke mobil China, guys. Nah alasan yang kedua itu juga ternyata mobil listrik, which is mobil China itu teknologi listriknya paling bagus hari ini, ternyata menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan mobil-mobil dinosaurus, mobil-mobil Jepang, Jerman ini yang hobinya menghancurkan planet bumi. Kenapa? Karena udah ada data resmi, guys. Ini hasil riset terbaru. Ternyata memang banyak orang bilang, wah mobil listrik kan merusak lingkungan karena kan harus nambang litium, baterainya pakai litium mereka ini. Katanya merusak lingkungan. Jauh lebih bersih mobil bensin dong? Tidak, guys. Kenapa? Karena menurut data, guys, menurut hasil riset nih di Cina, di Jepang, di Jerman, di Amerika, di Bloomberg, ternyata kalau lu pakai mobil listrik minimal selama 5 tahun ke depan, apa yang terjadi? Lu mengeluarkan emisi jauh lebih rendah dibandingkan mobil dinosaurus lu. Memang mobil dinosaurus lu itu di hulunya itu gak terlalu kotor. Tapi dalam perjalanan lu pakai mobil bensin ini, dia kan terus mengeluarkan polusi dari knalpot. Apa yang terjadi? Mereka terus memproduksi emisi. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca, dari tahun 2023 sampai 2040 itu udah dihitung. Emisi kumulatif kalau lu pakai mobil BBM, lu ketika beli emisinya cuma 7 ton. Mobil listrik emisinya 10 ton, lebih besar betul di hari pertama. Tapi setelah lu pakai bertahun-tahun, ternyata total emisi kumulatif mobil BBM itu tembus 70 ton karbon dioksida. Jadi dari 7 ton naik langsung ke 70 ton. Sementara mobil listrik emisinya dari 10 ton cuma naik jadi 20 ton. Kenapa? Karena begitu lu beli, dia tidak menghasilkan emisi lagi dari knalpot. Sementara mobil bensin, di awal mungkin polusi lu sedikit lah. Tapi ternyata dalam perjalanannya lu kan bakar bensin terus. Dalam perjalanannya lu menghasilkan polusi terus, lu merusak lingkungan terus. Bahaya ini, guys. Jadi kalau lu pakai mobil BBM, kenapa mereka bisa lebih polusi? Karena kalau lu lihat hulunya, dari hulu sampai mobil itu lu pakai, di hulu aja ada eksplorasi minyak. Mereka harus mencari cadangan minyak di darat maupun di laut. Di sini ada emisi. Emisi buat apa? Emisi alat berat, emisi buat survei, eksplorasi, eksploitasi, buat energinya bisa dioperasikan. Artinya banyak pengeluaran polusi di sini. Yang kedua, ketika mereka ngebor sumur dan memproduksi minyak mentah, itu ada lagi emisi dari mesinnya, pompanya, generator dieselnya, ada dari gas flare-nya, ada dari kebocoran metananya. Nah yang ketiga, udah selesai dibor, diproduksi, minyak itu lu kira nyampe ke pom bensin teleport? Kan enggak. Harus ada polusi lagi karena dibawa pakai kapal. Minyak mentah diangkut ke kilang-kilang minyak pakai kapal. Kapal ini pakai tenaga minyak bumi. Jadi lu ada keluar lagi polusi udara buat kapal tankernya, buat jaringan pipa minyaknya, buat truk pengangkut BBM-nya. Nah, sampailah itu minyak dari kapal ke pengolahan. Minyak bumi diolah di kilang-kilang minyak yang ada di Singapura dan Malaysia. Nah, di sini ada emisi lagi, ada polusi lagi, guys. Karena minyak mentah itu harus diolah jadi produk bensin lah, solar lah, aftur lah. Nah, emisi di kilang minyak itu emisi dari proses pemanasan, emisi dari cracking dan reforming, polusi dari hidrogenisasi, polusi dari pembangkit listrik. Terus udah berhenti belum sampai di penghilangan minyak, refineries? Tidak, guys. Harus dipindah lagi nih minyak ke tangki terminal penyimpanan BBM. Itu yang kemarin dibombardir sama Ukraina. Jadi mereka ngebom terminal-terminal ya, storage minyak siap kirim yang ada di Rusia, guys. Nah, di situ ada polusi apa? Ada penguapan BBM, ada polusi buat pemompaan, ada polusi buat operasi penyimpanan BBM. Berhenti nggak cuma sampai di terminal penyimpanan polusinya? Tidak, berlanjut lagi. Karena buat dari terminal penyimpanan BBM, ini kan harus dibawa ke pom bensin. Dibawa ke pom bensin pakai apa? Pakai truk lagi, guys. Polusi lagi. Ya lu tau lah di jalan raya truk-truk bawa bensin itu kan semua polusinya hitam-hitam, guys. Artinya apa? Ada polusi di distribusi BBM dari terminal storage ke SPBU. Jadi di sini ada polusi dari truk tangki, emisi dari kapal yang mendistribusikan ini juga ke nelayan, ke pom bensin di pulau-pulau terpencil. So apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Begitu nyampe pom bensin,
Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu nggak tambah rugi, lu nggak tambah miskin, lu nggak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. So apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Begitu nyampe pom bensin, ada polusi lagi. Polusi di proses penguapan saat diisi itu ada menguap guys bensin itu guys ke udara. Polusi saat mengoperasikan pompa dan tangki. Polusi buat operasional, listrik di pom bensin. Baru kemudian mobil dinosaurus datang ke pom bensin. Ada lagi emisi apa? Dari knalpot. Dan ini bahaya banget karena ada emisi CO2, karbon dioksida, ada emisi karbon monoksida, ada nitrogen oksida, ada hidrokarbon, ada debu-debu butiran partikel-partikel PM itu guys. Dan termasuk ada VOC juga, volatile organic compound. Jadi ada begitu banyak emisi dari proses hulu dan hilir kalau lu pakai mobil dinosaurus. Lu bertanggung jawab memproduksi racun di planet bumi ini guys. Nah kalau lu bandingkan dengan mobil listrik ya ternyata jauh lebih simpel. Produk mobil listrik emang merusak lingkungan enggak? Enggak juga sih, namanya juga proses nambang ya memang lu harus kupas gunung. Mereka harus nambang yang namanya litium. Bahan baku baterai itu yang lu pakai hari ini. Ada polusi di situ? Ya ada. Tapi udah, kenapa? Karena habis itu apa? Litium lu dimurnikan, diproses. Jadi baterai. Baterai itulah yang dipakai dalam produksi mobil listrik. Ada polusi? Yes. Tapi udah, berhenti sampai di situ. Karena kemudian mobil listrik kebuat jalan, apa yang diperlukan? Cuma listrik. Listrik lu kemungkinan besar ada yang pakai batu bara. Kemungkinan besar juga ada yang pakai listrik dari bendungan. Ada listrik dari matahari. Dan pada intinya ketika kemudian sampai ke pom bensin listrik atau SPKLU, lu coblos itu mobil listrik lu isi, udah gak ada lagi emisinya. Karena mobil listrik tidak punya knalpot, tidak menghasilkan gas beracun. Karbon dioksida, karbon monoksida, PM partikulat, nitrogen oksida, hidrokarbon, jadi udah nggak ada tuh guys racun-racun itu. So ketika lu ngomong dari hulu sampai hilir mobil dinosaurus ini beracun banget. Tapi kalau lu ngomong mobil oh tidak, dia begitu di tengah mobilnya jadi selesai. Polusinya akan terbayar lunas dengan pemakaian karena dalam pemakaiannya tidak ada racun. So ini jadi kesempatan buat rakyat Indonesia menjadi pahlawan kesehatan dan juga pahlawan devisa. Kok bisa? Ya lu lihatlah kalau makin banyak orang Indonesia yang beli mobil dinosaurus, apa yang terjadi? Indonesia tambah hancur karena kita untuk beli bensin kita habis duit ratusan triliun. Duitnya kemana? Ke Singapura 191 triliun, ke Malaysia 75 triliun, ke Arab Saudi 34 triliun. Buat apa? Kita punya rupiah, kita gadaikan menjadi dolarnya kita pakai buat impor minyak dari Singapura, Malaysia dan Arab Saudi. Begitu nyampe di Indonesia minyaknya diapain? Dibakar. Jadi lu bertanggung jawab menghancurkan rupiah. Semakin banyak orang pakai kendaraan dinosaurus, semakin hancur rupiah. Udah jelas.
Tapi sekarang lu udah punya peluang nih untuk menjadi pahlawan devisa. Dengan apa? Mengurangi impor minyak bumi dari Malaysia. Malu dong lu. Pengkhianat bangsa lu emang lu. Makanya dari sekarang lu ada peluang nih buat jadi pahlawan devisa. Caranya gimana? Mulai pakai kendaraan listrik. Makanya lu harus dukung kolom petisi Benix di bawah ini guys. Lu harus isi guys petisi itu di situ. Kenapa? Supaya pemerintah kita sadar. Dan ini udah gua suarakan dari bertahun-tahun lalu guys. Faktanya itu petisi kita bikin di bulan September 2025 karena gue sudah memprediksi akan terjadi krisis di Hormuz, dan krisis di Hormuz akan menghancurkan perekonomian Indonesia guys. Padahal kalau kita mau lakukan apa yang gue bilang di petisi itu, apa yang terjadi guys? Kita nggak usah panik kayak hari-hari ini. Karena Indonesia itu bisa hemat devisa, Indonesia bisa hemat subsidi nilainya sampai ratusan triliun. Kita ngebuat apa duit itu keluar menggadaikan rupiah? Karena kita beli bensin itu pakai dolar loh. Tapi lu bayar listrik buat ngecas mobil listrik pakai apa? Pakai rupiah. Karena bahan bakunya batu bara dari bumi Indonesia, bayarnya pakai rupiah. Kita memperkaya siapa? Para pekerja tambang, supir truk, orang-orang yang bekerja di industri hulu sampai hilir yang berkaitan dengan produksi listrik. Rela gua dibanding duitnya pergi ke Raja Arab. Ngapain? Udah kaya dia guys. Stop lu, gak usah perkaya Raja Arab, gak usah perkaya Malaysia. Buat apa? Gak malu lu impor terus dari mereka? Ya sekarang lah saatnya Indonesia berdaulat. Lu bisa jadi pahlawan devisa guys kalau lu dengerin Benix ya dari 2 tahun yang lalu lu. Well anyway, tragis memang nasib rakyat Indonesia. Kenapa? Karena hari-hari ini mereka banyak yang komplain ketika dolar itu makin mahal. Tapi faktanya, realitanya di dunia nyata, mereka berlomba-lomba bikin rupiah tambah nyungsep dengan cara apa? Mereka terus membeli kendaraan-kendaraan dinosaurus. Contoh, tahun 2023 data resmi nih diperkirakan ada 158 juta unit kendaraan di Indonesia. Tahun 2024 ada naik lagi jadi 166 juta unit kendaraan dinosaurus nih. Tahun 2025 tambah lagi menjadi 173 juta unit kendaraan dinosaurus. Data resmi nih dari Korlantas nih. Artinya setiap tahun tumbuh lebih dari 7 juta unit guys kendaraan yang apa? Bertugas memperkaya Malaysia, bertugas memperkaya Singapura, bertugas memperkaya Arab Saudi. Malu lu hari-hari ini lu bilang ekonomi Indonesia hancur, padahal hancur gara-gara lu. Kenapa? Lu gak tobat-tobat lu. Bikin Indonesia itu jadi budak dolar karena belanja minyak bumi pakai dolar. Lu menyambung gak sih? Masuk akal gak sih yang gue bilang? Tapi aneh lu komplain. Kalau gue mah resmi, gue berhak komplain karena gue nggak pakai kendaraan dinosaurus, gue pakai kendaraan listrik. Tapi orang-orang masih banyak yang demo-demo kenaikan harga BBM padahal gara-gara dia juga harga BBM naik. Kenapa? Padahal sebetulnya dia bisa jadi pahlawan devisa. Kurangin dong ketergantungan kita, kurangin dong beban subsidi negara guys. Tapi ya udah, faktanya nggak banyak orang yang sadar bahwa ya Indonesia bisa tambah lemah. Makin banyak populasi penduduk Indonesia, tiap tahun makin banyak orang yang belanja mobil dan motor, tiap tahun makin banyak rupiah yang digadaikan untuk beli bensin dari luar negeri guys. Malu. Tapi ya udahlah guys, kita itu sebetulnya sekarang ada momentum karena kemarin ya Amerika sama Iran udah tanda tangan damai, walaupun gua pesimis ini bakal terjadi, but at least ini menciptakan celah buat kita nambah stok bahan bakar kita sendiri sampai makin banyak manusia Indonesia yang tobat guys. Dan ini penting banget makin banyak orang Indonesia yang bertobat karena kita selain menghemat devisa, kita menghemat subsidi BBM, menghemat anggaran negara, kita juga bisa mengurangi kasus anak-anak kita yang penyakitan ISPA, infeksi saluran pernapasan. Gara-gara apa? Ya gara-gara kendaraan dinosaurus lu merusak lingkungan guys. Lu bayangin aja tahun 2025 itu ada 13 juta kasus loh manusia yang sakit terkait pernafasan, terkait paru-paru gara-gara polusi, gara-gara kendaraan lu bakar bensin melulu, knalpot lu meracuni anak-anak Indonesia jadi stunting kan. Lu lihat nih datanya di Jawa Barat ada 2 juta kasus guys. Jawa Tengah 2 juta lagi. Jakarta doang 1,7 juta. Jawa Timur 1,2 juta. Banten 764 ribu. Dari data ini udah bisa lihat lah mayoritas kejadian ISPA ada di mana. Daerah-daerah yang populasi kendaraannya tinggi guys. Ya gue udah yakin lah ini nggak bakal terjadi kalau lu pergi ke Papua gitu, kagak ada polusi udara di situ ya. Jadi dari sini udah bisa lihat memang ada korelasinya yang namanya penggunaan kendaraan dengan penyakit ISPA. Dan penyakit ISPA ini membebani anggaran kita karena mereka berobat pakai apa? BPJS bayar pakai apa? Duit lu, pajak lu juga. Jadi lu bayangin ya, lu buang-buang duit lahir ke dunia ini buat memperkaya perusahaan Jepang. Terus lu beli tuh produk-produk perusahaan Jepang buat meracuni diri lu sendiri. Terus yang bayar racunnya siapa? Lu juga pakai duit pajak lu. Kan goblok banget ya. Dari lahir sampai mati tugasnya apa? Jadi budak Jepang. Terus kata siapa Indonesia udah merdeka guys? Coba lu pikir lagi deh. So anyway guys, menurut lu apakah transisi mobil listrik ini bakal berlanjut gak sih di Indonesia? Menurut lu penting gak sih kita itu jadi pemenang? Karena sekarang Indonesia udah bisa bikin mobil listrik sendiri. Anyway, banyak mobil-mobil listrik itu jadi
terpaksa buka pabrik di Indonesia karena kita udah hilirisasi nih. Kita wajibkan mereka buka pabrik di Indonesia nih. Karena sekarang apalagi udah terbukti ya pakai mobil listrik udah lebih hemat, lebih murah dan sekarang lebih ramah lingkungan karena mereka tidak punya lubang knalpot guys. Dan dari sini lu udah lihat ya, makanya penting banget buat Jerman investasi di Indonesia, investasi di mobil listrik, investasi di energi terbarukan karena dia udah lihat masa depan dunia bukan dari minyak bumi, tapi sebetulnya dari listrik yang di-generate secara sustainable, ramah lingkungan. Itulah kenapa mereka bergerak ke arah sana. Mau gak mau, dunia sekarang udah terbuka matanya. Tidak bijak terus-menerus polusi. Tidak bijak terus-menerus bergantung pada minyak bumi. Sekarang kayaknya akhirnya tobat juga nih si Jerman ini guys. Nah pertanyaan pentingnya guys, menurut lu ya, kalau betul-betul jadi terlaksana nih program geotermalnya si Jepang, program energi terbarukannya si Jerman, menurut lu apa sih perusahaan industri emiten yang diuntungkan di Indonesia? Dan lu yakin gak sih rakyat Indonesia itu bisa transisi sepenuhnya ke kendaraan listrik? Karena hari ini masih ratusan juta kendaraan dinosaurus yang beredar di Indonesia dan itu menghancurkan ya ada cadangan devisa kita guys. So menurut lu ada harapan gak sih Indonesia ini bisa kayak Cina ya, yang udah bisa mandiri swasembada energi dan juga udah bisa menjual lebih banyak kendaraan listrik dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia karena dia tidak mau menjadi budaknya Timur Tengah. So segera share guys pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Subscribe sekarang juga. Salam sehat, salam cuan. Bye bye.